Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Bu Siti. Kali ini kita akan mempelajari mapel bahasa Indonesia kelas 7 SMP, yaitu materi cerita fantasi. Sebelum memulainya, silahkan subscribe, komen, share, dan juga like ya. Oke, yang pertama kita harus paham dulu cerita fantasi itu adalah genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis hebat. Cerita fantasi adalah cerita yang dibuat pengarang dengan imajinasinya. Kalian pernah kan nonton Harry Potter, Narnia, atau film-film yang bertemakan UFO, futuristik, atau film-film fabel, atau cerita rakyat. Nah, semua itu adalah cerita fantasi. Cerita fantasi yaitu dibagi menjadi dua, fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif itu disengaja oleh pengarangnya karena memang mau membuat cerita fantasi. Nah, fantasi pasif itu fantasi yang tidak disengaja, atau contohnya adalah melamun. Kemudian kita bisa melihat sebuah teks atau cerita itu disebut fantasi apabila memiliki ciri-ciri yang Ibu sebutkan ini. Yang pertama, ada keajaiban. Cerita fantasi bisa mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan yang tidak ditemui di dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tema fantasi dapat berupa magic, supranatural, atau futuristik. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita dapat berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, yaitu lintas ruang dan waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang keempat adalah tokoh yang unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Di situ salah ya, maaf, di situ harusnya bersifat fiksi atau hayalan. Yang keenam adalah bahasanya. Bahasa yang digunakan bersifat variatif dan ekspresif. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nataga itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan dari pengarangnya. Oke, kemudian cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi, peristiwa tersebut dihayalkan kembali atau diimajinasikan kembali. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dengan zaman yang akan datang atau futuristik.
Struktur cerita fantasi. Yang pertama terdiri dari orientasi, yaitu mengenalkan latar, tokoh, dan lain-lain. Kita lihat ya, di sini ada cerita belajar dengan Gajah Mada. Di sini latarnya adalah minggu pagi yang cerah dan tokohnya Ardi, Handi, dan Dani. Dan latar tempatnya di Candi Trowulan. Kalian bisa baca lengkap cerita ini belajar dengan Gajah Mada di buku BSE Bahasa Indonesia kelas 7. Oke, yang kedua ada komplikasi, yaitu timbul masalah hingga masalah memuncak. Jadi tahap yang kedua ini udah timbul tuh, ada masalahnya, ada komplikasinya. Masalahnya pada cerita ini yaitu tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka melihat Handi berada di sebuah lubang. Nah, itu adalah masalahnya di cerita ini ya. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Jadi tadi kan ada masalah atau komplikasi, nah sekarang penyelesaian masalahnya. Pada cerita Gajah Mada ini solusinya adalah, iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, Ardi berkata. Hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik juga. Jadi resolusinya adalah harus memiliki perilaku yang baik. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang cerita. Misalkan aku, mereka, dia, atau nama-namanya Erza, Doni, Elsa, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, seperti tempat, waktu, suasana. Contohnya ya, laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku saja yang masih menyala. Di sini latar tempatnya adalah laboratorium. Kemudian contoh dari latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Kemudian contoh latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit. Mendung hitam nampak menggumpal. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah belajar. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.